Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam untuk anak-anakku semua yang penting. Bagaimana sih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan membahas tentang ekosistem sebagai hidup manusia. Tapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, semoga bacaan basmalah kita hari ini bisa memberikan kelancaran dalam proses belajar kita tentang hari ini. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, next. Oke, anak-anak ibu, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu mengetahui pengertian ekosistem. Yang kedua, siswa mampu mengetahui jenis ekosistem. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui komponen penyusun ekosistem. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak di sini yang sudah mengetahui apa sih ekosistem itu? Iya, betul. Iya, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Anak-anak, hubungan timbal balik ini artinya saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ada ekosistem laut, ada ekosistem padang rumput, dan lain-lain. Nah, yang perlu anak-anak ketahui semua, ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas masing-masing, Pak. Jelasannya bisa anak-anak lihat serta pahami ya yang digambar sini. Nah, anak-anak, ekosistem terdiri dari dua jenis loh. Ada yang tahu? Oh iya, betul. Ekosistem terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, untuk lebih jelasnya ibu akan bahas masing-masing dari jenis-jenis ekosistem tersebut. Silakan anak-anak menyaksikan dan perhatikan video ibu ini ya. Nah, next, untuk jenis ekosistem yang pertama yaitu ekosistem alami. Ini yaitu ekosistem yang sudah ada di alam, atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia. Nah, anak-anak, contoh dari ekosistem alami ini yaitu laut, laut, sungai, hutan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jenis ekosistem yang kedua yaitu adalah ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah, hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu akuarium, sawah,
kolam, dan bendungan. Nah, anak-anak ibu semua ada yang tahu apa saja sih komponen penyusun ekosistem? Iya, betul. Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Oke anak-anak, komponen penyusun ekosistem yang akan ibu jelaskan terlebih dahulu yaitu yang pertama, komponen biotik. Nah, anak-anak, komponen biotik ini yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan, hewan mikroskopik seperti bakteri dan manusia. Nah, anak-anak, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Nah, anak-anak harus perlu tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat tropiknya. Nah, anak-anak, berikut ini adalah jenis komponen biotik berdasarkan cara memperoleh makanannya. Ada apa saja sih? Ada yang tahu? Iya, betul. Ada 3 jenis komponen biotik ya anak-anak ibu. Nah, jenis komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Nah, produsen di sini merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui kegiatan fotosintesis. Nah, contohnya adalah tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau di sini banyak ya anak-anak. Nah, bisa rumput, bisa padi atau sayuran hijau ya anak-anak. Nah, untuk contohnya lagi bisa anak-anak ibu perhatikan gambar pada yang di atas ini ya. Di situ ada gambar rumput yang berperan sebagai produsen. Nah, selanjutnya jenis komponen yang kedua yaitu konsumen, yang merupakan organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah, sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Nah, anak-anak bisa lihat lagi di gambar di atas ibu. Di situ ada digambar untuk kambing dan manusia. Nah, pada rantai makanan manusia di sini, nah kalian lihat berarti berperan sebagai konsumen. Nah, kalau sudah paham atau anak-anak ibu sudah bisa membedakan mana itu produsen dan mana yang termasuk konsumen. Next, kita lanjut pada jenis komponen yang ketiga yaitu dekomposer atau disebut dengan pengurai. Nah, anak-anak, dekomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, bisa anak-anak lihat lagi di gambar yang di atas ibu pada rantai makanan pada manusia yang berperan sebagai pengurai yaitu bakteri. Selain bakteri ada juga jamur dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak ibu sudah paham dan sudah bisa membedakan peran dari masing-masing komponen biotik tersebut, berarti kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya ya anak-anak ibu. Oke, next. Nah, anak-anak, selanjutnya kita membahas berdasarkan tingkat tropik dan nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem. Komponen biotik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Nah, ada yang tahu tentang komponen autotrof dan komponen heterotrof?
Iya betul, tapi berhubungan masih ada anak-anak ibu yang belum tahu tentang komponen ini, maka ibu akan jelaskan di video ini ya anak-anak. Simak baik-baik, oke? Oke. Nah, anak-anak, berikut ini ada jenis komponen biotik yang berdasarkan tingkat tropiknya. Yang pertama ada komponen autotrof, merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, dan tumbuhan paku serta dan lain sebagainya. Nah, bisa anak-anak lihat sendiri gambar yang ibu jadikan contoh, yaitu ekosistem sawah yang di atas sini ya. Itu contohnya adalah ekosistem sawah. Nah, bisa kalian lihat ekosistem sawah adalah komponen autotrof ini, yaitu ada pohon sebagai tumbuhan hijau dan juga rumput serta dan lain sebagainya. Nah, bisa anak-anak ibu lihat sendiri ya yang di atas ini, oke? Autotrof ini berada pada tropik 1 yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, sampai sini paham anak-anak ibu semua? Oke. Kalau sudah paham semua, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke anak-anak ibu, berikut ada jenis komponen biotik berdasarkan tingkat tropiknya. Yang kedua yaitu ada komponen heterotrof. Nah, komponen heterotrof yaitu organisme yang berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, anak-anak, komponen heterotrof ini terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada konsumen tingkat 1, yaitu terdiri dari hewan herbivora dan hewan omnivora. Yang kedua ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan herbivora, dan hewan omnivora. Nah, terus selanjutnya ada konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak ya anak-anak ibu, yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan karnivora, dan hewan omnivora. Dan yang terakhir, yang keempat, ada decomposer dan detritivor atau biasa disebut pengurai. Nah, anak-anak ibu bisa kalian lihat pada gambar di atas ibu ya. Di gambar tersebut ada tingkatan trafik dari ekosistem sawah. Nah, tadi anak-anak ibu sudah tahu ya, di tropik pertama itu ada produsen yang merupakan komponen heterotrof. Di gambar ada tumbuhan, ada rumput ya, ada padi dan lain sebagainya ya anak-anak. Nah, sedangkan untuk konsumen tingkat 1 yaitu ada tikus, belalang, dan ular yang merupakan hewan herbivora dan omnivora. Kenapa tikus, belalang, dan ular masuk ke konsumen 1? Hayo, apa coba? Iya, betul. Jawabannya karena mereka hanya memakan. Ya betul, karena mereka hanya memakan rumput atau padi saja ya anak-anak. Nah, kemudian ada konsumen tingkat 2. Nah, yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan herbivora, dan omnivora. Nah, di sini ada, bisa kalian lihat di kotak ini, tetap kotak ini juga ya. Di situ ada katak dan juga ayam. Nah, katak dan ayam karena katak dan ayam tersebut termasuk dalam tingkat konsumen 2, itu
tersebut termasuk dalam tingkatan konsumen 2 karena katak makan hewan herbivora seperti belalang, kemudian ada juga ayam. Nah, kenapa masuk ke dalam konsumen tingkat 2? Hayo, katak dan ayam. Apa coba? Iya, betul. Iya, betul. Karena ayam makan hewan omnivora atau herbivora, yaitu ulat ya anak-anak. Sampai sini kalian paham atau enggak penjelasan ibu? Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Ada pada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 yang terdiri dari hewan karnivora, pemakan hewan karnivora, dan hewan omnivora. Nah, di sini di ekosistem sawah yang termasuk dalam konsumen puncak adalah elang dan ular ya anak-anak. Bisa kalian lihat ya yang paling atas itu. Nah, anak-anak, elang dan ular ini dikelompokkan ke dalam konsumen tingkat 3 karena elang dan ular ini bisa memakan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2 ya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengetahui dan memahami komponen penyusun ekosistem yang pertama, yaitu komponen biotik. Selanjutnya anak-anak akan mengetahui komponen penyusun ekosistem yang kedua, yaitu komponen abiotik. Nah, anak-anak ibu, komponen abiotik merupakan komponen tidak hidup yang berupa fisik dan kimia, yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem, baik itu suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan kelembapan. Oke anak-anak, tadi kalian telah mengetahui apa itu ekosistem, apa saja jenis ekosistem dan komponen penyusun ekosistem. Jadi dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Nah, begitu juga jika ada gangguan-gangguan, maka kehidupan juga akan terganggu. Nah, meskipun komponen biotik dan komponen abiotik berbeda, tetapi mereka saling berhubungan satu sama lain. Contohnya antara lain air ini sebagai abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini disebut dengan biotik untuk minum dan proses pertumbuhannya. Itu tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apakah kalian sudah paham anak-anak ibu semua tentang penjelasan materi hari ini? Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Nah, sekian dari ibu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan luar biasa untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak? Iya, ibu tutup. Sekian dari ibu tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.